Sejarah Candi Jabung, Probolinggo, Jawa Timur. Sejarah Candi Jabung atau Candi Jabung merupakan salah satu candi di Jawa Timur. Tepatnya di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Lokasi Candi Jabung berada dekat dengan jalur Pantura, sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan. Perjalanan bisa dimulai dari Kabupaten Probolinggo, kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Kraksan. Candi Jabung berjarak sekitar 5 km dari Kecamatan Kraksan dan 500 meter sebelah tenggara kolam renang Jabung Tirta. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Candi Jabung tidak dikenai biaya. Candi Jabung adalah salah satu tempat wisata yang cocok untuk pendidikan dalam pengenalan sejarah dan juga tempat rekreasi keluarga dan kerabat. Dalam kitab Nagara Kertagama, Candi Jabung disebut dengan nama Bahrajinaparamita Candi. Sedangkan dalam buku Pararaton disebut Sajabung yang memiliki arti tempat pemakaman Brahagundal, yang merupakan salah satu tokoh wanita keluarga Raja Hayam Wuruk. Candi Jabung merupakan salah satu bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit. Beberapa bulan setelah menjadi raja dari Raja Kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk melakukan semedi. Dalam semedinya tersebut, Raja Hayam Wuruk melihat area yang potensial untuk dikembangkan. Kemudian, Raja Hayam Wuruk berniat untuk mengunjungi wilayah Kerajaan Majapahit yang berada di sebelah timur Jawa. Dalam kitab Negara Kertagama, pada tahun 1359 Masehi, Candi Jabung pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk ketika berkeliling Jawa Timur. Perjalanan Raja Hayam Wuruk didampingi oleh seluruh keluarga raja, menteri-menteri, pemimpin agama, wakil golongan masyarakat, dan patih Gajah Mada yang memimpin tentara kerajaan Bayangkari. Tujuan perjalanan Raja Hayam Wuruk dan rombongan adalah pada dasarnya untuk memantau keadaan masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, perjalanan ini juga merupakan salah satu dharma yang harus dilakukan, yaitu menyatukan wilayah kerajaan Majapahit. Kawasan yang dilewati Raja Hayam Wuruk dan rombongan diantaranya Lasem, Lodaya, Palah, Lawang, Balitar, Jime, Simping, Kelayu, Kebon Agung, Sajabung, dan Paiton. Ketika sampai di Paiton, Raja Hayam Wuruk menemukan daerah yang dilihat dalam semedinya. Kata Paiton sendiri adalah nama pemberian dari Raja Hayam Wuruk. Paiton adalah gabungan dari dua kata, yaitu pait dan ton. Pait merupakan bagian dari kata Majapahit, sedangkan ton berasal dari kata paton, bahasa Jawa yang memiliki arti terlihat. Sehingga jika digabung, kata Paiton memiliki arti Majapahit terlihat. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk, budaya dan sastra berkembang cukup pesat. Pada tahun 1353 Masehi, Raja Hayam Wuruk melakukan pemugaran Candi Jabung. Arsitektur Candi Jabung. Arsitektur Candi Jabung terdiri atas bagian batur, kaki, tubuh, dan atap. Batur candi berukuran panjang 13,11 meter dan lebar 9,58 meter. Relief tersebut diantaranya menceritakan seorang pertapa yang memakai surban sedang mengajar murid-muridnya. Dua orang pria yang berada di dekat sumur, kemudian salah satu lainnya memegangi tali timba. Dua singa yang saling berhadapan satu sama lain. Bagian kaki candi dibagi menjadi dua bagian, yaitu kaki candi tingkat pertama dan kaki candi tingkat kedua. Kaki candi tingkat pertama dimulai dari list di atas batur yang berbentuk agief 3,51 hektar.
yang dihiasi daun padina. Kemudian di lis datar dengan ketinggian sekitar 60 cm dan di atas lis tersebut terdapat bidang panil yang terdiri dari 30 lapis bata merah atau setinggi 12 meter. Pada bagian panil dipahit motif medallion. Pada umumnya bagian tegak dipahatkan lukisan manusia, binatang, dan pepohonan. Kaki candi tingkat kedua bentuknya hampir sama dengan kaki candi tingkat pertama. Dimulai dari hiasan, daun padma, dan lis datar. Di beberapa bagian juga terdapat bidang vertikal selebar 50 cm yang berisi ukiran kala dan ornamen dedaunan. Bagian dasar tubuh candi yang berbentuk persegi terdapat relief manusia, rumah, dan pepohonan. Di bagian sudut tenggara juga terdapat relief yang menggambarkan seorang wanita sedang menunggangi punggung seekor ikan. Jika di dalam agama Buddha, relief ini menceritakan tentang pelepasan jiwa Sri Tanjung. Kisah ini mencerminkan kesetiaan seorang wanita kepada suaminya. Relief Sri Tanjung juga tergambar pada relief di sejarah Candi Penataran yang merupakan candi di Jawa Timur, Candi Surawana, candi di Kediri, dan sejarah Candi Bajang Ratu di Trowulan. Di bagian tubuh candi terdapat bilik candi yang berukuran 2,6 kali 2,58 meter dengan tinggi 5,22 meter. Pada bagian atas terdapat batu penutupan tungkup yang diberi ukiran. Sedangkan bagian dasar tubuh candi yang berbentuk silinder, tabung, dihiasi relief dan ukiran yang menawan. Pahatan dari relief tersebut terlihat halus. Di atas gawang pintu dan relung di semua penjuru terdapat pahatan berbentuk kala. Kemudian di bagian bawah ambang pintu yang berbentuk segi empat menonjol keluar, yang pada bagian tengah diberi pahatan kepala naga. Candi Jabung berdiri pada sebidang tanah yang berukuran 35 kali 40 meter. Material bangunan Candi Jabung adalah batu bata. Susunan batu bata merah tersebut diukir untuk membentuk relief. Bangunan sendiri memiliki ukuran panjang 13,13 meter dan lebar 9,6 meter dan tinggi 16,2 meter. Candi Jabung menghadap ke arah barat dan pada bagian depan terdapat bagian yang menjorok keluar atau konstruksi yang mendukung tangga naik menuju ke atas untuk memasuki candi. Candi Jabung memiliki dua bangunan utama, yaitu satu bangunan yang besar dan satu bangunan yang kecil atau yang biasanya disebut dengan Candi Sudu. Bangunan candi kecil ini juga berfungsi untuk melengkapi bangunan utama Candi Jabung. Candi kecil ini juga terbuat dari batu bata merah dengan ukuran masing-masing sisi 2,55 meter dan tinggi 6 meter. Pada halaman Candi Jabung juga terdapat beberapa pohon maja. Pohon maja memiliki buah yang berwarna hijau dan sebesar buah melon. Buah tersebut memiliki rasa yang pahit. Hal ini mengingatkan asal dari arti nama Majapahit. Kemudian untuk mencari informasi sejarah Candi Jabung dapat dilihat pada papan informasi yang berada di depan Candi Jabung. Sejarah Candi Jabung tidak terlepas dari gunung dan mata air. Karena banyak situs-situs bersejarah lainnya diselaraskan dengan letak suatu gunung. Jika dikaitkan dengan mata air di sekitar Candi Jabung, kemungkinan sumber mata air yang terletak di Desa Taman Sari Keraksan atau di sekitar Desa Taman Sari Pertunjungan Paiton dulunya memiliki peran dalam berbagai kegiatan ritual di Candi Jabung.